belajar yang membawa kepada berdebat di dalam masalah ilmu. Nah, Imam Ghazali, di zaman Imam Ghazali itu kata beliau, takuti oleh kamu akan berteman dengan orang-orang yang baru belajar ilmu fiqih di zaman ini. Di zaman Imam Ghazali, orang-orang itu lah di bawah daripada 500 Hijriah. Itu Imam Ghazali tahun 500 Hijriah. Di zaman beliau itu sudah orang yang baru-baru belajar fikih, orang-orang yang baru berhijrah. Nah, istilahnya orang-orang yang baru berhijrah itu kebanyakan mereka itu sibuk dengan pelajaran khilafiyah. Sehingga apabila banyak belajar khilafiyah, banyak pula pelajaran yang banyak hatinya condong kepada berdebat. Itu di zaman Imam Ghazali, apalagi zaman kita sekarang. Yang membuat perdebatan itu karena pelajaran fikih inilah, pelajaran fikih. Maka mereka itu, kata Imam Ghazali, menanti-nanti mengintai-ngintai akan kesalahan daripada kamu dan kesusahan kamu di kala itu, karena mereka itu ada dengki kepada kamu. Memanglah berdebat di sini awal-awal perdebatan inilah, awal-awal perdebatan itu di zaman Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang, dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Lalu ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah mengatakan, "I'dil ya Muhammad," berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Ini sudah mendebat Rasulullah. Perbuatan Rasulullah itu dibilangnya tidak adil. Bagaimana aku tidak bisa adil, kata Rasulullah, sedangkan semua wahyu itu semuanya perintah Allah Ta'ala. Itu Sayyidina Umar inilah setelah melihat orang tadi ini keluar daripada kelompok sahabat, itu Sayyidina Umar mengambil pedang sudah. Jadi wahai Rasulullah, ini perlu dipancungkan lehernya, yang menyebut sampean tidak adil. Jadi kata Rasulullah SAW, biarkan saja, nanti akan terlahir daripada golongan orang ini keturunan daripada Al-Khawarij, orang yang suka membantah-bantah, yang senang membid'ah-bid'ahkan, yang senang mengatakan orang syirik-syirik. Ya timbul sekarang tak? Timbul sekarang sudah. Itu golongan Khawarij. Kalaupun juga inilah, kalau kita ingin melakukan yang namanya perdebatan, itu ada adab-adabnya yang supaya kita tidak dicela sebagaimana celaan Rasulullah SAW. Itu Rasulullah lah, kalau secara umum Rasulullah itu mencela yang namanya debat mendebat. Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi riyadil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan wa huwa mubtilun, ternyata dia salah. Berdebat tadi itulah, berdebat tadi, ternyata aku kurang dalil, kurang memaham, kalah di dalam perdebatan tadi. Nah, kemudian dia meninggalkan perdebatan tadi, artinya mengaku kalah, kata Rasulullah. Banallahu lahu baitan fi riyadil jannah. Allah Ta'ala dengan pengakuan dia itu kalah di dalam perdebatan, Allah akan membangunkan suatu istana di dalam surga. Orang yang debat orang yang kalah di dalam perdebatan, di dalam hujjah mahujjah, dalil mendalil, ternyata aku kurang belajar, lalu mengaku kalah, kata Rasulullah, maka Allah akan membuatkan yang namanya istana di dalam surga. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun, adapun orang yang merasa benar, adapun orang yang meninggalkan berdebat sedangkan dia benar, Allah akan membangunkan surga
membangunkan istana di surga yang paling tinggi. Jadi orang yang kalah, inilah orang yang kalah di dalam berdebat itu akan dibangunkan istana di dalam surga. Sedangkan orang yang benar di dalam berdebat kemudian dia meninggalkan perdebatan, akan dibangunkan Allah Ta'ala istana di surga yang paling tinggi. Artinya apa nih lah? Adab pertama di dalam orang yang ingin mencari kebenaran itu niat karena Allah, satu. Yang kedua, ingin membuka kebenaran. Kalau mencari kebenaran pala, semua orang yang berdebat, si A sama si B itu pasti ingin mencari kebenaran. Kalau seseorang itu niatnya mencari kebenaran, itu pasti pegangan dia yang pertama yang dia bawa, yang dia hafal, itu pasti merasa dirinya dalilnya paling benar. Jadi niat kita yang kedua adalah membuka kebenaran. Kalau niat mencari kebenaran Pak, itu sulit karena hati-hati manusia ini sangat sulit untuk menerima kebenaran. Kalau di dalam perdebatan itulah, yang penting dibukakan dahulu, dibukakan kebenaran. Niat membuka kebenaran. Kalau mencari kebenaran, pala kebenaran itu sudah nyata. Kebenaran itu sudah nyata. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan wahai Muhammad, sudah telah datang yang namanya kebenaran, wa zahaqal batil, dan sudah hancur yang namanya kebatilan. Artinya kata di dalam Al-Qur'an ini bahwasanya yang benar itu memang sudah ada, cuma belum terbuka. Hatinya belum menerima kebenaran. Dan yang batil itu kata Allah Ta'ala itu sudah akan hancur. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, kalau kita sudah tahu inilah bahwasanya kebenaran itu sudah ada, inilah sudah ada. Jadi tidak perlu kita tuh niat mencari kebenaran. Karena kalau niat kita mencari kebenaran, inilah di dalam dalil-dalil semua dalil itu benar. Cuma yang membuat salah di dalam dalil adalah pemahaman. Nah, itu yang masalahnya. Dalil Al-Quran pas, dalil hadis pas, dalil daripada athar sahabat atau perjalanan sahabat itu semuanya benar. Cuma yang membuat salah di dalam dalil atau tingkah laku sahabat atau ulama-ulama salaf itu adalah pemahaman. Lah, pemahaman. Oleh karena demikian, kalau bahwasanya dalil itu jelas benar lah, dalil Al-Quran, dalil hadis, dalil daripada sahabat, tingkah laku sahabat itu semua benar, berarti pemahaman yang salah, maka patutlah kita itu mencari seorang guru atau belajar ilmu itu yang ilmunya itu bersanad. Nah, itu aja lagi supaya pemahaman kita terhadap dalil yang benar tidak salah. Ya begitulah. Walaupun pala 2.000, 3.000, 4.000 bahkan sampai 5.000 bahkan sampai 10.000 dalil lah di dalam hadis kayak di dalam Al-Qur'an kalah, tapi orang itu pemahamannya salah, tetap salah lah, tetap salah. Jadi yang salah itu bukan dalil, yang salah itu adalah pemahaman. Kalau ingin pemahaman itu tidak salah, maka patutlah kita itu mencari yang namanya guru atau ilmu yang bersanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan daripada Abdullah ibn Mubarak, inilah itu salah seorang tabi'in, ulamanya tabi'in, muridnya Sayyidina Ali. Beliau pernah mengatakan as-sanadu minad-din. Sanad atau silsilah keilmuan yang bersambung itu termasuk daripada agama. Nah, sehingga ulama-ulama salaf dahulu Pak, kalau ingin mengajarkan ilmu, aku dahulu pernah belajar kepada sahabat ini belajar ke Rasulullah berapa tahun begini, lalu muridnya tadi ini menyambungkan lagi sanadnya, menyambung sampai kepada guru-guru kita. Itulah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Dan ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah itu tidak mau Pak membid'ahkan orang, mengkafirkan orang atau menyesatkan orang.
Itu ciri-cirinya. Mereka ini cuma berbicara di pengajian itu cuma sekedar membuka kebenaran. Ini dalilnya begini, pemahamannya begini, sampai di situ saja. Tidak ada yang namanya itu salah, yang di luar daripada ini salah, tidak ada. Itu tanda aswaja atau ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, tidak mau menyalahkan. Itu kalau berdasarkan perkataan tabi'in tadilah. Ulamanya tabi'in adalah Abdullah ibnul Mubarak, muridnya Imam Sayyidina Ali. Kalau di dalam Al-Quran adalah dalil masalah sanad itu di dalam surah At-Taubah kalau tidak silap adalah juz yang ke-11. Walladzina taba'u bi ihsanin radhiyallahu anhum. Betul. Nah, lupa lagi. Pada sering kita bicarakan inilah orang-orang yang orang-orang yang hijrah mulai Mekah ke Madinah. Di Al-Qur'an itulah wal ansaril ladzina taba'uhum, dan golongan-golongan Ansar yang di Madinah, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka Muhajirin dan golongan Ansar. Mengikuti itu caranya bana bi ihsanin, dengan cara baik, dengan cara mengikuti sahabat-sahabat dulu, bi ihsanin, dengan cara baik. Cara baik belajar dengan sahabat yaitu belajar dengan cara duduk. Belajar dengan duduk. Nah, lalu sahabat yang belajar kepada Muhajirin dan golongan Ansar yang pernah belajar kepada Rasulullah ini meneruskan kepada tabi'in. Tabi'in tadi meneruskan kepada tabi'in sampai kepada imam 4 mazhab. Itu namanya belajar secara baik inilah. Bukan kita sekarang buka buku hadisnya begini, siapa tahu salah pemahaman kita. Bila kita mengikuti yang bersanad demikian radhiyallahu anhum, Allah akan radhiyallahu anhum, Allah akan ridho terhadap mereka. Orang yang belajar dengan Muhajirin dan golongan Ansar, mengikuti mereka, wattaba'uhum bi ihsanin, mengikuti mereka dengan cara baik, bukan sekadar mengambil perkataan mereka dipaham sendiri. Itu namanya tidak baik. Istilahnya sama seperti ini pala. Ada misalnya seorang guru nih lah, guru misalnya di luar Kalimantan mengarang sebuah kitab. Lalu sampai ke Kalimantan sini ilmunya. Kita langsung baca tanpa berizin sama beliau, tanpa belajar langsung di hadapan beliau, itu namanya mengikuti ilmu beliau tanpa kebaikan. Karena kita tidak berizin. Nah, sama sahabat-sahabat dahulu, mereka tuh berizin belajar, lalu meneruskan pelajaran mereka sampai kepada guru-guru kita. Itu namanya sanad. Bila sudah mereka itu diridhoi Allah Ta'ala, a'addallahu lahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah akan menyediakan bagi mereka surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Berarti selamatlah, selamat. Nah, kita kembali tadilah bahwasanya orang yang meninggalkan berdebat, wa huwa mubtilun, ternyata dia itu merasa salah di dalam perdebatan tadi karena kurang dalil, mengakui kesalahannya, maka akan diberikan Allah Ta'ala, kata Rasulullah, satu istana di dalam surga. Adapun orang yang meninggalkan berdebat, wa huwa muhiqqun, dan dia benar di dalam berdebat tadi, dalilnya cukup sudah, kalah musuhnya tadi, Allah Ta'ala akan memberikan yang namanya istana di surga yang paling tinggi.
Karena kalau melanjutkan berdebat inilah itu akan ada rasa dengki, akan rasa sombong ada di dalam diri kita. Itu hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baihaqi dan lain sebagainya. Nah, ini mengomentari, Imam Syafi'i ini mengomentari orang-orang yang banyak berdebat dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang dalil, orang-orang yang kurang pemahaman. Jadi apa kata Imam Syafi'i? Idza nataqa safihu fala tujibhu bi khairin min ijabatihi as-sukutu. Apabila berbicara orang yang bodoh, artinya apabila berdebat lah, apabila mengajak orang bodoh itu berdebat, fala tujibhu, jangan kamu layani. Orang-orang yang baru hijrah itu biasanya bila sudah belajar fikih pala tanpa belajar ilmu qalbu, ilmu hati, itu pasti mereka itu akan menyalahkan orang-orang yang sudah lama. Itu yang bahaya. Makanya ilmu hati inilah itu wajib dipelajari. Wajib dipelajari supaya apa? Supaya orang-orang yang baru hijrah ini tidak merasa benar di dalam kebenaran. Bi khairin min ijabatihi as-sukutu. Maka kata Imam Syafi'i, suatu kebaikan mengabulkan hajat orang bodoh yang minta berdebat tadi, as-sukutu, banyak berdiam. Bila sudah begitu, fa in kallamtahu farajat anhu, apabila kamu berbicara melayani orang bodoh berdebat tadi, maka itu akan membukakan jalan bagi dia dengan adanya kesombongan. Wa in khallaitahu qamdan yamutu, tetapinya apabila kamu tetap berdiam meninggalkan orang bodoh tadi mendebat kamu berdiam, kata Imam Syafi'i, qamdan yamutu, maka dia mati dalam keadaan marah. Karena tidak ada tidak ada bahan pelampiasan nafsunya untuk berdebat. Kita diam aja, itu pasti kalah. Itu cara menangani orang yang bodoh, orang-orang yang baru-baru berhijrah lalu banyak berdebat, itu banyak diam, kata Imam Syafi'i. Ibnu Abbas inilah mengomentari inilah orang banyak berdebat itulah. Kata Ibnu Abbas, utlubul ilma haitsu kunta. Tuntutlah ilmu, kata Ibnu Abbas, dimanapun kamu berada. Wala tuti'i syaitana in ragibal jidala. Dan jangan kamu ikuti setan, yang setan itu senang berdebat. Awal-awal perdebatan tuh setan pengen mengajari, awal-awal berdebat. Di waktu lah diberikan Allah Ta'ala dalil inilah, di waktu Allah Ta'ala memberikan dalil, kamu itu tidak mau sujud terhadap tidak taat kepada perintahku, kata Allah. Jawaban terakhir setan lah, perdebatan setan itu, kata setan, pabima agwaitani, wahai Allah, kenapa sampian yang menyesatkan saya? Saya itu sebenarnya mau sujud kepada Adam, ternyata sampeyan yang menyesatkan saya. Pabima agwaitani. Nah, jadi Tuhan aja debatnya, apalagi manusia. Pabima agwaitani. Sebab apa wahai Allah Ta'ala sampeyan menyesatkan ke saya? Karena sampeyan menyesatkan saya, kata setan, maka akan kusesatkan manusia. Tuhan jadi debatnya setan tuh. Jadi debat itulah daripada tipu daya setan juga. Madalla qaumum ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidala. Tiadalah suatu kaum itu setelah datangnya hidayah, mereka mendapatkan hidayah, terkecuali sesatnya mereka itu dikarenakan mengadakan yang namanya perdebatan. Madalla qaumun ba'da hudan, tiada sesat suatu kaum sesudah mendapatkan hidayah.
Suatu kelompok ini kata Rasulullah tidak akan sesat, baik yang sudah hijrah atau yang baru berhijrah atau yang sudah memang lama berhijrah, tidak akan sesat kelompok-kelompok ini, baik kelompok di luar aswaja kan banyak yang paling mendebatnya kelompok di luar aswaja, entah tuh golongan apa tuh, nama-nama mereka kan banyak tuh lah, banyak. Padahal mulai sudah di zaman dahulu ulama-ulama Nusantara kita itu sudah ada, sudah berdampingan, tidak pernah terjadi yang namanya perdebatan yang luar biasa. Nah, cuma beberapa puluh tahun ini aja banyak datang kelompok mendebat ulama-ulama yang telah terdahulu. Jaminan Rasulullah, ma dhalla qaumun ba'da hudan, tidak akan selamanya sesat suatu kelompok setelah mereka mendapatkan hidayah, terkecuali utul jidala, terkecuali mereka akan sesat kembali kata Allah, utul jidala, setelah mereka yang namanya mengadakan perdebatan. Nah, kira-kira inilah, kira-kira yang banyak mendebat itu dari golongan aswajakah, yang di luar aswajakah? Mulai zaman dahulu sudah kita, mulai zaman Wali Songo adalah istilahnya, sampai ulama-ulama di Kalimantan, ulama-ulama di Sulawesi dan di Jawa itu tidak pernah mendebat sampai yang namanya mengkafirkan orang Islam, tidak pernah terjadi. Sampai membid'ahkan orang Islam itu tidak pernah terjadi. Cuma puluhan tahun ini aja, yang belasan tahun ini aja yang timbul kelompok-kelompok dari mana mengatakan tahlilan sesat, bid'ah, ziarah kubur, membaca yasin di kubur bid'ah, padahal dalilnya sudah ada. Inilah, padahal dalilnya sudah ada, mungkin kurang membaca, itu aja. Coba baca kitab fikih 4 mazhab yang sama-sama kita baca malam Senin itulah, itu sudah jelas talqin. Dalam masalah talqin itu sudah jelas hadisnya sahih, hadisnya hasan kemarin lah, riwayatnya ini kemarin. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah meratakan kubur, bertahanlah kalian sekedar waktu menyembelih hewan sembelihan, sampai kadar kamu bisa membagi daripada daging dengan tulang. Itu lamanya berada di kubur setelah menguburkan. Fastaghfiru, kata Rasulullah, mintakanlah ampun oleh kalian kepada orang yang dikubur, dan mintakanlah tasbit apa ya, ketetapan di dalam menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nah, itu dalil talqin, itu sabda Nabi sudah. Nah, kalau di luar daripada aswaja, ini habis dikuburkan langsung pulang, Pak. Langsung pulang. Padahal disuruh Rasulullah untuk berdiam kadar waktunya, waktu menyembelih binatang sampai selesai kita itu memisahkan antara tulang dengan daging, itu lamanya berdiam di kuburan. Dan inilah hadis yang masalah talqin ini sama mirip dengan hadis masalah kunut. Karena Rasulullah SAW itu pernah membaca talqin anak beliau yang bernama Ibrahim. Nah, setelah itu para sahabat melihat Rasulullah pernah menalkin begini, lalu sebahagian sahabat mentalkin, sebahagian yang lain tidak mentalkin. Kenapa ada dua perbedaan seperti ini? Sebahagian tidak mentalkin karena Rasulullah cuma mentalkin anak beliau yang bernama Ibrahim. Setelah itu Rasulullah tidak melakukan lagi. Satu, sehingga terpecah dua. Mazhab sahabat itu sudah ada di zaman dahulu. Jadi sebagian sahabat karena awal mulanya Rasulullah mentalkin, lalu setelah itu Rasulullah meninggalkan, lalu mereka tidak mentalkin. Nah, sebagian sahabat ini mengikuti Rasulullah SAW mentalkin, ditalkin mereka, anak-anak mereka atau keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Kenapa mereka melakukan talqin? Dikarenakan Rasulullah pernah mentalkin